Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Oke, hari ini Bapak akan menerangkan bab pertama di kelas 8. Tentunya kalian sudah naik ya. Oke, untuk video Bapak, gambar Bapak nggak usah diperhatikan karena kameranya kurang bagus. Yang penting kalian perhatikan materinya. Oke, bab pertama yang kita bahas adalah tentang sistem koordinat ya. Sistem koordinat. Waktu saya sudah pernah belajar tentunya ya. Kita ulas kembali ya. Tujuan pembelajarannya ya, lewat aja lah. Oke. Sekarang masuk materi, yaitu memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tentunya kalian masih ingat mana sumbu X, mana sumbu Y ya. Jangan ketukar. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar atau horizontal, sedangkan sumbu Y adalah yang tegak berdiri atau vertikal. Oke. Gimana nentuin koordinat? Masih ingat kan tentunya? Atau sudah lupa? Kalau lupa kita ingat-ingat lagi. Contoh, ini ada titik A. Titik A koordinatnya berapa? Nah, ingat dulu pertama ya. Intinya kalau ke kanan itu bernilai positif ya. Kalau ke kiri bernilai negatif. Ini untuk sumbu X. Untuk sumbu Y kalau ke atas nilainya positif, untuk sumbu Y kalau ke bawah nilainya negatif. Masih ingat? Ingat, bagus. Lanjut. Kita lihat posisi titik A ya. Titik A kita lihat. Jadi sumbu X nya adalah ke sana ya. Ini sumbu X, berarti sejajarnya ya. Nah, berarti X nya adalah 2. Kemudian Y nya naiknya berarti berapa? Iya, berarti naiknya adalah 6. Jadi koordinat titik A adalah 2,6. Jadi 2,6 naiknya 6. Ke kanan 2, ke atas 6, 2,6 ya. Jadi sumbu X nya adalah 2, sumbu Y nya adalah 6. Jadi koordinatnya 2,6. Masih ingat? Kalau titik B gimana? Ya, ke kiri ya, berarti nilainya negatif 5. Kemudian ke atasnya adalah berapa? Iya, 5. Jadi ke kiri baru ke atas gitu. Jadi min 5,5 ya. Titik C. Oke. Titik C berarti ya min 6 ke kirinya, ke bawah min 4, jadinya min 6,4. Selanjutnya ya. Titik D berarti ke kanannya berapa ini? 3 ya. Kemudian ke bawahnya adalah min 5. Jadi koordinatnya adalah 3,-5. Ingat, untuk koordinat yang depan adalah sumbu X ya, yang belakang adalah sumbu Y. Oke, berarti mesti ingat ya. Lanjut, tentang kuadran ya. Kuadran. Dalam sistem koordinat, kuadran itu dibagi menjadi 4 ya. Dimana ini namanya ingat, masih ingat lagi ya. Positif, ke kiri negatif, ke atas positif, ke bawah negatif. Nah, kalau positif itu namanya kuadran 1 ya. Terus ini kuadran 1. Jadi 5,7 berada di kuadran 1. Ini namanya kuadran 1. Artinya X nya positif, Y nya juga positif. Kemudian titik. Nah, oke ya. X positif, Y positif. Sekarang titik yang B. Ini kuadran 2. Jadi arahnya ke sana ya.
berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Nah, titik B min 6,5, X nya negatif, Y nya positif. Jadi cirinya kuadran 2, depannya negatif, belakangnya positif. Oke, lanjut titik C. Nah, di kuadran 3 ya, di mana ya X nya negatif, Y nya juga negatif. Negatif berarti kuadran 3. Lanjut yang D. Nah, ini kuadran 4. Terus ingat ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke. Inilah titiknya, dimana X nya bernilai positif, Y nya bernilai negatif. Berkebalikan dengan seberang sana tadi. Kalau tadi X nya adalah negatif, Y nya positif, ini kebalikannya, X nya positif, Y nya negatif. Ini tentang kuadran. Jadi kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Bisa dipahami? Bisa tentunya. Oke. Nih, disimpulkan kalau kuadran 1 berarti X positif, Y positif. Kuadran 2 X nya negatif, Y nya positif. Kuadran 3 X nya negatif, Y nya negatif. Kuadran 4 X nya positif, Y nya negatif. Jadi nanti kalau ini titik berada di mana, harus sudah paham, cirinya sudah ketahuan. Oke. Memahami posisi terhadap titik asal atau 0,0 nih, 0,0 di puncak ya. Nah, jadi ini namanya titik pusat atau titik asal 0,0. Oke, misalkan ya, ada berapa pos. Nah, pos 1 misalkan begitu. Nah, lihat ya, berarti ini koordinatnya berapa? 2,5 ya. Posisi 2,5, posisi ini berarti nah, min 3,5. Nah, tendanya ada di sana, berarti 0,8. Nah, sekarang memahami terhadap titik A, B. Misalkan titik pos utamanya di situ, berarti adalah min 4,4. Pos satunya ada di sini, pos 2 nya di sana. Oke. Nah, kalau tadi titik utama kita lihat ke sini, maka posisinya adalah 8,1. Dari mana 8? Artinya adalah kita hitung. Karena ke kanan tadi positif, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8. Satunya dari mana? Karena ini dari sini ke atas juga positif. Berarti ini dari 4 menuju 5. Jadi 8,1. Oke. Jadi ini titik utamanya. Oke. Misalkan kita hitung pos 2. Nah, kalau pos 2 posisinya 9,9. Dari mana 9,9? Kita hitung dari titik asal. Oke. Titik asalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, sekarang ke bawahnya berapa? Kalau ke bawah nilainya negatif. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 9,9. Ingat, patokannya bukan 0,0 kalau terhadap titik A, B, tapi titik utamanya. Ya. Titik utamanya di sini adalah min 4,4. Ini contoh saja. Jadi titik utama atau pos utama bisa berubah tergantung. Jadi soalnya posisi tenda berarti adalah dari posisi utama, berarti kita hitung ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ke kanan dan 1, 2, 3, 4 ke bawah. Kalau ke bawah tadi nilainya negatif. Jadi posisinya adalah 12,4.
4. Nah, kira-kira begitu cara menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, khususnya A, B. Jadi tergantung titik tertentunya, jadi tergantung titik yang diinginkan. Oke, kira-kira segitu dulu. Nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Setelah ini silahkan dikerjakan latihannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.